Halo sahabat cerita. Kali ini Wahana Cerita akan membahas tentang kisah-kisah misteri. Kisah misteri kali ini akan diceritakan tentang hantu yang sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalam agama, dijelaskan kalau Tuhan menciptakan di dunia ini dua makhluk berakal, yaitu jin dan manusia. Bedanya, manusia dapat dilihat kasat mata, sedangkan jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Para jin yang tidak beriman dan suka mengganggu dan menghasut manusia ini sering disebut dengan istilah setan atau hantu. Para setan atau hantu ini yang dipercaya oleh sebagian masyarakat memang ada dan berkeliaran untuk mengganggu dan menakuti para manusia, terutama pada malam hari. Mereka meneror para manusia, terutama yang masih beraktivitas di malam hari. Mereka juga lebih suka singgah di tempat-tempat angker seperti rumah tua atau rumah yang tidak berpenghuni dan juga gedung-gedung yang banyak ruangan kosongnya. Ada beberapa penampakan hantu-hantu seram yang paling terkenal di Indonesia. Apa aja sih mereka? Yuk disimak. Kuntilanak. Konon katanya, kuntilanak merupakan hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang meninggal saat melahirkan. Sosok kuntilanak ini digambarkan dengan bentuk perempuan cantik, berambut panjang, dan berpakaian serba putih. Ia dapat berubah wujud menjadi perempuan penghisap darah yang mengincar laki-laki. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita yang sedang hamil. Kemunculan kuntilanak biasanya selalu diiringi harum bunga kemboja. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu perempuan hamil jika ia selalu membawa paku, pisau, dan gunting. Kepercayaan ini membuat para perempuan hamil atau yang memiliki bayi terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Karena katanya, kuntilanak akan pergi setelah kepalanya ditancapkan paku, pisau, dan benda-benda tajam lainnya. Pertanyaannya guys, bagaimana cara menancapkan benda-benda itu ke kepalanya? Ada yang berani? Sundel bolong. Menurut cerita yang beredar, sundel bolong berasal dari arwah penasaran perempuan hamil yang mati karena dinodai lalu dibunuh. Kemudian diceritakan juga kalau ia akhirnya melahirkan anaknya di dalam kubur, namun secara tidak lazim, yaitu melalui punggungnya. Hal itulah yang akhirnya membuat sundel bolong punggungnya menjadi bolong dan berdarah-darah. Sundel bolong yang merasa malu karena punggungnya bolong, berusaha menutupi dengan rambut panjangnya. Maka identiklah penampakannya sebagai wanita berambut panjang dengan punggung yang berlubang. Sundel bolong suka mengambil bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Ia sering menjelma menjadi perempuan cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sepi. Ada yang beranggapan kalau mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan untuk mencegah wanita yang berjalan sendirian di malam hari agar tidak diganggu laki-laki yang berniat jahat. Pocong. Pocong merupakan sebutan untuk mayat jenazah yang sudah dibalut dengan kain kafan. Setelah mayat dibungkus kain kafan, pada ketujuh lubang utama tubuhnya, yaitu mata, hidung, lubang telinga, dan anus ditutup dengan kapas. Kemudian pocong diikat agar kain kafan tidak terlepas saat jenazah dibawa ke pemakaman. Saat akan dikuburkan, ikatan tersebut kemudian dilepaskan. Menurut cerita, hantu pocong berasal dari jenazah yang ikatan pada kain kafannya lupa dilepas. Sehingga pocong ini berkeliaran untuk meminta tolong orang yang lewat agar membantu melepaskan tali pocongnya. Kalian berani nggak kalau diminta melepas tali pocongnya? Genderuwo. Genderuwo adalah makhluk halus berwujud menyerupai manusia dengan tubuh besar, kekar,
dan ditumbuhi rambut yang sangat lebat. Makhluk ini biasanya singgah di pohon-pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Konon makhluk ini juga dapat berkomunikasi dengan manusia. Bahkan diceritakan, ia juga menyukai manusia dan dapat menghamili perempuan dengan merubah wujudnya menjadi manusia. Bahkan menghasilkan keturunan dari hubungan tersebut. Ngeri juga ya. Tuyul. Tuyul adalah makhluk gaib berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Tuyul dipercaya berasal dari janin yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak yang gemar bermain di tengah malam. Menurut cerita, untuk menangkal tuyul, masyarakat biasanya menaruh kepiting di sejumlah sudut rumah. Tuyul sangat suka bermain kepiting, sehingga diharapkan ia keasyikan bermain dan lupa pada tugasnya mencuri. Suster Ngesot. Suster Ngesot adalah hantu perempuan berpakaian suster rumah sakit. Namun ada yang berbeda dari penampilan suster pada umumnya. Ia berjalan dengan duduk bersimpuh dan menyeret tubuhnya. Oleh karena itulah, hantu ini disebut dengan hantu suster Ngesot. Hantu ini konon banyak ditemukan di rumah sakit tua, terutama pada area lorongnya. Menurut cerita, suster Ngesot awalnya merupakan suster rumah sakit yang diperkosa oleh seorang dokter. Suster tersebut kemudian hamil dan si dokter tidak mau bertanggung jawab. Suster malang itu malah dibunuh dan dimasukkan ke dalam kamar mayat. Konon di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, cerita tentang hantu suster Ngesot ini bermula. Jelangkung. Jelangkung adalah salah satu permainan mistis masyarakat Indonesia yang sebenarnya tabu untuk dilakukan. Jelangkung merupakan roh gentayangan yang merasuki benda karena dipanggil melalui ritual khusus. Benda yang dirasuki dapat berupa boneka batok kelapa atau boneka jenis lainnya. Roh yang terpanggil adalah roh-roh penasaran yang kebingungan mencari jalan pulang. Kemudian terseret masuk ke dalam benda atas panggilan manusia. Seringkali roh yang dipanggil menjadi tidak terkendali atau marah, sehingga mengganggu orang-orang yang memainkan jelangkung atau orang yang memanggilnya. Itulah tadi beberapa kisah singkat tentang hantu-hantu yang sangat terkenal dan familiar di masyarakat Indonesia. Banyak yang menyebut itu semua hanyalah cerita belaka dan dibuat untuk menakut-takuti saja. Namun, banyak juga yang percaya kalau makhluk-makhluk tadi beneran ada dan masih mengganggu para manusia. Kalau kalian percaya yang mana nih sahabat cerita? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.